Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar semuanya? Ketemu lagi pada pertemuan kali ini. Kita lagi-lagi akan membahas soal-soal UTBK, ujian tulis berbasis kompetensi, tes kompetensi akademik, ya apalagi matematika. Dan soalnya yang gampang-gampang aja, nggak usah susah-susah. Kenapa? Karena kalau susah-susah saya takut sayanya sendiri nggak bisa, ya malu. Oke sahabat belajar, nanti kita selama 30-45 menit ke depan kita akan bahas soal-soal 1-5 soal lah. Jangan banyak-banyak, takut muntah sobat belajar. Dan seperti biasa sobat belajar, kita mulai dengan mantra-mantra yang sama sekali nggak ada gunanya. Sopo-sopo mangane loro ngakune siji, matine jadi mamedi. Sopo-sopo yang ingin lebih pintar lagi, ayo cepat ambil kertas dan pulpen kalian. Kita terus saksikan dan kerjakan bersama-sama matematika di live classes ini. Karena apa? Karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke sobat belajar, silakan di screenshot dulu. Soal nomor 1. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut. Soal nomor 2. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 3. 5, 4, 3, 2, 1. Soal nomor 4. 5, 4, 3, 2, 1. Soal yang kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar bisa langsung kerjakan saja soal yang pertama terlebih dahulu tanpa perlu menanti saya. Waduh, salah sobat belajar, salah pencet sobat belajar. Waladalah. Kalau begini berarti kita harus balik dulu ke sini sobat belajar. Lalu kita ke sini sobat belajar. Lalu kita cari file kita namanya UTBK. Dan intinya nggak usah panik sobat belajar. Kita pencet is. Aduh salah lagi, salah kok 2 kali ya sobat belajar ya. Ini namanya kalau dalam bahasa Inggris donkey sobat belajar. Orang yang salah 2 kali. Apakah benar kita pencet ini? Ternyata benar, ada yang lebih mudah sobat belajar. Maklum sobat belajar, teknologi. Yang ini sobat belajar, aku malu. Diketawain kameramen. Oke sobat belajar, kita langsung saja sobat belajar. Ada fx. Fx-nya adalah A dikurang 1x ditambah 5. Oke. Gx-nya adalah ax kuadrat dikurang 2x. Nanti permasalahannya adalah f-1 gundaran g dengan x1. Berarti yang pertama kali harus kita lakukan, kita cari dulu yuk g1-nya itu apa sih sobat belajar? Yuk kita bisa masukkan ke sini. G1 berarti setiap ketemu huruf X kita ganti dengan angka 1. Sama dengan A dikali 1 dikurang 2. Sama dengan A dikurang 2. Oke, kita sudah dapatkan G1-nya adalah A dikurang 2. Nanti G1 ini masuk ke dalam inverse daripada fx. Nah, masalahnya kita belum punya inverse-nya. Jadi, yang pertama kita harus lakukan, cari dulu inverse-nya. Mari kita lakukan. Kita misalkan dulu fx-nya sebagai y.
Oke, 5-nya bisa kita pindahkan ke sebelah kiri. Lalu dari kasus ini A-1 bisa pindah ke bawah. Kalau kita putar X sama dengan, nah ini kita bisa ganti menjadi F-1X sama dengan X-5 per A-1. Lalu bagaimana memperlakukan G yang satu ini masuk nanti ke sini. Jadi nanti dia yang G1 tadi kita sudah dapatkan, kita masukkan ke dalam F-1X. Sobat belajar, boleh diperhatikan dulu saja. Nanti sobat belajar akan punya waktu untuk menyalin ini sobat belajar. Kita lanjut ya. Selanjutnya yang diminta adalah F-1 komposisi fungsi G1 sama dengan 2. Dan kita sudah punya tadi F-1-nya X, jadi nanti G1 ini dikurang 5 per A dikurang 1 itu sama dengan 2. Sobat belajar, kenapa bisa seperti itu? Itu karena sobat belajar tidak pusing, karena F-1X sama dengan X-5 per A-1. Jadi setiap ketemu X nanti bisa diganti dengan G1 sobat belajar. Oke? Nah, G1-nya apakah kita sudah dapat? Sudah sobat belajar. Tara, kita punya G1-nya. A-2. Jadi kita bisa ganti di sini A-2. Biasakan kalau pengganti itu kita tuliskan dalam kurung ya sobat belajar ya. Dikurang A-1 sama dengan 2. Yang atas bisa kita buka kurungnya. Ini A-1 bisa kita pindahkan menjadi 2 dikali. Jadi di sini A-7 sama dengan 2A-2. Lalu di sini jadi -7 tambah 2. Di sini 2A dikurang A. Kenapa begitu? Supaya variabel dengan variabel, angka dengan angka. -7 dengan 2 menjadi -5, 2A dikurang A. Sobat belajar. Akhirnya kita dapatkan A-nya adalah -5. Tapi pertanyaannya dia bukan tanya F. Dia nggak nanya nilai A-nya itu berapa. Pertanyaannya F1 dan G-1 itu berapa. Nah, berarti kita harus berangkat dari Fx dan dari Gx. Kita kembali lagi ke Fx. Jadi, karena sebelumnya Fx itu sama dengan A-1x tambah 5, sekarang A-nya bisa kita ganti dengan -5, sobat belajar ya. Di mana yang enak ya? Di sini deh. Jadi Fx-nya sama dengan, kan langsung saja deh. Kan awalnya A-1x tambah 5 menjadi -5 -1x tambah 5 sama dengan -6x tambah 5. Dapat Fx-nya. Lalu F1-nya berarti ganti, setiap ketemu X kita ganti sama angka 1, berarti -6 dikali 1 ditambah 5 sama dengan -6 tambah 5 sama dengan -1. Selesai perkara kita untuk nilai F1, berarti F1-nya nilainya adalah -1. Selanjutnya kita mencari nilai G-1. Nah, sobat belajar, G-1, Gx-nya dulu. Gx-nya tadi masih dalam bentuk AX kuadrat min. Oke, kita bisa pindah di sini ya, sobat belajar. Di mana yo? Di mana? Ayo. Kita yang space masih ada, kita di sini deh. Kita bisa mencari nilai Gx. Gx-nya awalnya kan AX kuadrat dikurang 2x. Berarti A-nya kan kita sudah dapat tadi 5.
berarti dia min 5x kuadrat min 2x. Nah, kalau dia minta G min 1, berarti kita tinggal mengganti nilai X dengan min 1. G min 1 sama dengan min 5 dikali min 1 kuadrat dikurang 2 dikali min 1. Ini sama dengan min 5 dikali 1 dikurang atau ditambah 2. Sama dengan min 5 tambah 2 sama dengan min 3. Oke, min 1 kuadrat terlebih dahulu yang kita treatment. Min 1 kuadrat ya 1, min 5 kali 1 ya tetap min 5. Lalu min 2 kali min 1 menjadi plus 2. Jadi min 5 tambah 2 menjadi min 3. Sobat belajar, pastikan sobat belajar kan ini kan soal UTBK, jadi semoga udah nggak bingung lagi perkara minus dengan positif. Kalau masih ada yang mengganjal di situ, berarti ada yang salah dengan sobat belajar. Silahkan direview kembali, bisa melakukan percepatan, panggil guru les atau apalah, terserah sobat belajar. Dan orang tua juga boleh, kalau orang tuanya sabar. Oke, min 1 tambah min 3 sama dengan min 4. Jadi kita dapat jawabannya min 4. Oke, sobat belajar. Jadi sobat belajar bisa paham dari mana dapat nilai F1-nya itu adalah min 1. Hati-hati ya, karena sebelumnya fx-nya dalam bentuk A. Maka A-nya terlebih dahulu yang harus kita cari nilainya berapa. Setelah itu ganti posisi A-nya dengan angka yang kita dapatkan, lalu barulah satunya ini kita masukkan ketika nilai fx sudah tidak dalam bentuk A lagi. Silahkan difahami baik-baik dan ditulis dan setelah itu di screenshot. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu T dan posisi partikel di setiap saat adalah ST. Nah, ini kan ini fisika sobat belajar. Jadi kita juga nyebutnya ini sebenarnya matematika fisika. Oke, sobat belajar, karena dari jarak, sementara nanti dia nanyanya kecepatan. Nah, sobat belajar harus tahu kalau misalkan hubungan antara jarak dengan kecepatan, kecepatan adalah nilai daripada turunan dari atau ds per dt. Ya, turunan daripada jarak sobat belajar ya, atau v sama dengan ds per dt. Dan sobat belajar direview kembali apa itu syarat turunan. Syarat turunan misalkan a n pangkat x, maka turunannya adalah x dikali a n x min 1. Hati-hati ya, karena kita punya integral, kita juga punya turunan atau derivatif kalau dalam bahasa Inggrisnya sobat belajar. Kita ambil contoh, misalkan berapakah nilai turunan daripada 2x pangkat 3. Nah, berarti 3-nya ke depan, x-nya tetap x. Nah, ini 3-nya dikurang 1 menjadi 6x kuadrat. Dan gak perlu ditambah C. Yang ditambah C itu hanya untuk kasus integral tak tentu. Kalau integralnya sudah tentu, ya nggak perlu dimasukkan C-nya. Oke, sobat belajar, connect ya. Ini hanya contoh. Dapat dari mana itu 2x kuadrat? Contoh, makanya tadi disimak. Oke, sobat belajar. Nah, sekarang 2T pangkat 3, berarti nanti turunannya adalah 6T. Berarti kalau 2T pangkat 3, berarti 3 kali 2, 6. Terus T pangkat 3 dikurang 1 menjadi
6T kuadrat. Gitu loh sobat belajar. Ups. Itu ya. Nah, 3 dikurang 1. Nah, gitu sobat belajar. Paham ya? Oke, jadi 2. Nah, bagaimana dengan min 24T pangkat 2? Sama sobat belajar. Jadi nanti min 24T pangkat 2 itu menjadi 2 dikali min 24, lalu 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 kan 1. Jadi min 48 T pangkat 1. Dan pangkat 1 bahkan tidak sunnah untuk ditulis. Lalu bagaimana dengan 90T? Nah, kalau 90T, ini T-nya sebenarnya pangkat 1, sobat belajar ya. Nah, karena dia T-nya pangkat 1, berarti 1 dikali 90, lalu T pangkat 1 kurang 1, menjadi 90 T pangkat 0. Nah, yang perlu sobat belajar catat, pangkat 0 berapapun yang pangkat 0, nilainya 1. Jadi kalau 1 pangkat 0 berapa? Tadi udah dibilang, berapapun yang pangkat 0, nilainya 1. Jadi 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. X pangkat 0, 1. Oke, jadi apapun pangkat 0, hasilnya 1. Oke sobat belajar, jadi ini 90 kali 1 sama dengan 90. Lalu bagaimana dengan yang 7-nya itu? Nah sobat belajar, 7 ini tidak mengandung T, artinya T pangkat 0 kalau kita paksakan. Nah 0 dikali 7, oke, T pangkat 0 min 1. 0 kali 7, 0. 0 kali T pangkat min 1. 0 kali berapapun selalu nilainya 0, sobat belajar. Jadi, kalau ST-nya jaraknya adalah 2T pangkat 3 dikurang 24T kuadrat ditambah 90T ditambah 7, maka turunannya adalah ini menjadi 6T kuadrat dikurang 48T ditambah 90 ditambah 0. Dan 90 tambah 0 sama dengan 90, sobat belajar. Jadi kalau kita tulis ulang, PT sama dengan 6T kuadrat dikurang 48T ditambah 90. Kita bisa simplify, semuanya bisa dibagi 6 menjadi T kuadrat min 8T ditambah 15. Nah, dari mana? Ya semuanya dibagi 6, 90 bagi 6 kan 15. 6 kali 10, 60, 6 kali 5, 30. 60 tambah 30, 90. Nah sobat belajar, selanjutnya nilai yang di dalam ini bisa kita faktorkan. 6, T, nah faktor dari 15, 3 dan 5. Karena dia minta min 8, maka keduanya harus negatif. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya ketika dikalikan min 3 dengan min 5, hasilnya positif 15. Nah, sobat belajar jangan lupa, dia memberi syarat kecepatan partikel ini positif. Jadi dia selalu lebih besar daripada 0, sobat belajar. Ingat itu ya. Dapat dari mana itu? Lebih besar daripada 0. Karena dia memberi syarat bahwasanya kecepatan partikel ini positif. Oke? Nah, sobat belajar, kita bisa dapatkan T1-nya itu 3, T2-nya 5. Kalau kita ingin buatkan garis ujinya, berarti di sini ada 3, ada 5. Syaratnya harus lebih besar daripada 0. Ingat, oke, kita coba angka. Oke, di samping kiri 3 kan ada angka berapa? Ada angka 0. Kita coba yuk. 0. 6 kali 0 kuadrat, 0. Dikurang 48 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0. 0 tambah 90, 90. Apakah 90 lebih besar daripada, ya 90 positif kan? Lebih besar daripada 0. Maka kita tulis positif di sini. Nah, sebenarnya antara 3 dan 5 ada angka whole number, apa itu whole number? Bilangan bulat 4. Kita coba angka 4. 4 kuadrat 16 dikurang 8 kali 4, 32. 16 dikurang 32.
min 16. Min 16 tambah 15, min 1. Nah, min sobat belajar. Nah, min 1. Apakah min itu lebih besar dari 0? Enggak, sobat belajar. Daerah sini ada angka berapa? Ada angka 6. Kita coba yuk sobat belajar. Boleh juga coba ke sini. 6 dikurang 3, 3 positif. 6 kurang 5, 1 positif. 3 kali 1, 3. 3 kali 6, 18. 18 lebih besar dari 0? Iya. Jadi dari sini sebenarnya daerahnya adalah T lebih kecil daripada 3 dan T lebih besar daripada 5. Tapi hati-hati sobat belajar. Dia memberi syarat bila mana parti positif, dia bilang. Dia cuma minta nilai angka positif. Jadi dia akan dimulai dari angka 0. Hati-hati sobat belajar. Jadi nanti yang lebih kecil dari 0 itu nilainya tidak diambil. Jadi angka ini menjadi 0. Lebih kecil sama dengan T, 0-nya boleh diambil sobat belajar ya. Dan lebih kecil daripada 3. Dari situ kita dapatkan jawabannya adalah A. Masih ada yang ngegantung. Itu kenapa sih jawabannya itu bisa A, bukannya T lebih kecil daripada 3 dan T lebih besar daripada 5? Ya bersyukurnya juga nggak ada ya di situ sobat belajar. Tapi munculnya angka 0 karena tadi dia memberi syarat itu ketika T-nya juga nilai positif sobat belajar. Emang ada waktu yang negatif sobat belajar? Emang ada waktunya negatif 1 sekon? Kan nggak ada. Emang ada waktunya min 2 sekon? Kan nggak ada. Oke, waktunya 0 sekon? Ya masih bisa. Makanya 0-nya diambil. Gitu ya sobat belajar, silakan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar, kita lanjutkan dengan soal nomor 3. Silakan sobat belajar mencoba di depan juga tidak apa-apa sobat belajar ya. Himpunan penyelesaian dari apa yang terjadi di sini? Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan log A. Oke sobat belajar, kita tulis ulang dulu bentuknya. Ini bentuk internasional ini. Kita Indonesiakan dulu. Jadi kira-kira bentuknya gini. A log X kuadrat. Kalau ini karena memang nggak bisa pangkat sobat belajar. Min A log X min 2 lebih besar daripada 0. Jangan lupa syarat ini nanti akan juga lumayan berpengaruh, oke? Dengan syarat ini sobat belajar, nanti yang awalnya A log Fx lebih besar daripada A log Gx, nanti akan menjadikan nilai Fx lebih kecil daripada nilai Gx akibat daripada syarat ini. Kalau misalkan A-nya lebih besar daripada 0, maka kondisi seperti ini akan menghasilkan Fx lebih besar daripada Gx sebagaimana syarat awalnya, sebagaimana kondisi awalnya. Tetapi karena ada syarat ini, nanti kondisi seperti ini akan mengakibatkan nilai Fx lebih kecil daripada Gx ya. Sobat belajar, catat itu baik-baik. Nah, sobat belajar, oke. Jadi bentuknya sudah kita rubah. Kita bisa tulis ulang di sini. A log X kuadrat dikurang A log X dikurang 2 lebih besar daripada 0. Di sini kita bisa pakai permisalan. Kita misalkan ini M. Ini sehingga nanti menjadi M kuadrat dikurang M
dikurang 2 lebih besar daripada 0. Selanjutnya sama, kita faktorkan juga seperti yang tadi sudah kita lakukan. Faktor daripada 2 adalah 1 dan 2. Karena dia menginginkan min M, maka yang nilainya lebih besar negatif, yang lebih kecil positif. Karena nanti min 2M ditambah 1M itu hasilnya negatif M. Dan ketika kita kalikan positif 1 dengan negatif 2, itu kita bisa menghasilkan negatif 2. Selanjutnya kita bisa dapatkan di sini M1-nya adalah min 1, M2-nya adalah 2. Kita bisa buat sebagai nilai batas pada garis uji kita, min 1 dan 2. Ingat syaratnya adalah harus lebih besar daripada 0. Kita coba yuk angka 0 yuk. 0 kuadrat 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 2 min 2. Berarti di sini min. Dan min tidak lebih besar daripada 0. Sebenarnya bisa saja saya langsung di sini positif, di sini positif. Tapi eloknya kita coba dulu. Kita ambil di sini angka min 2. Kita coba ya. Min 2 kuadrat 4. Dikurang min 2 dikurang 2, jadi 6 positif dikurang 2, 4 kan, lebih besar daripada 0. Sekarang kita ambil angka 3 di sini, 9 dikurang 3, 6. 6 dikurang 2, 4, lebih besar dari 0, 0. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan nilai M-nya lebih kecil daripada min 1 atau M-nya lebih besar daripada 2. Oke sobat belajar, atau ya. Nah sobat belajar, jangan lupa M itu adalah A log X. Dia nggak nanya berapa nilai M-nya. Dan M itu tadi kan permisalan yang kita munculkan di tengah-tengah. Maka jangan sampai dia menguasai sampai tahap akhir. Dia harus hilang sebelum tahap akhir. M itu adalah A log X. Berarti A log X lebih kecil daripada min 1. Sobat belajar, munculkanlah A log di sebelah kiri juga. A pangkat min 1. Begitu kan sobat belajar? Kenapa? Karena A log A nilainya 1. Ingat itu. B log B 1. C log C 1. X log X 1. Itu kan hukum alam. Dan min 1-nya nanti pindah ke depan. Hasilnya sama kan min 1. Nah sobat belajar, ini kalau syaratnya bukan 0 lebih kecil daripada A lebih kecil dari 1, misalkan syaratnya adalah A lebih besar daripada 0, maka kita bisa langsung ambil kesimpulan X lebih kecil daripada A min 1. Cuman hanya saja karena ada syarat 0 lebih kecil daripada A lebih kecil daripada 1, maka nanti yang muncul adalah X lebih besar daripada A min 1. Gitu ya sobat belajar. Selanjutnya untuk ini sama A log X sama dengan S lebih besar daripada 2, berarti A log X lebih besar daripada A log A pangkat 2, berarti X nanti lebih kecil, kebalikannya saja, logika saja, lebih kecil daripada A pangkat 2. Berarti jawabannya yang pertama, X lebih besar daripada min 1. Apakah kita punya? Ya, kita punya. X lebih besar daripada A min 1. Atau X lebih kecil daripada X lebih kecil daripada A pangkat 2. Dan kita dapatkan jawabannya. Oke? Jawabannya terbalik di option itu nggak masalah. Sobat belajar. Silahkan. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke sobat belajar, kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Sobat belajar sekalian, kita punya GX. GX-nya adalah
X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah QX dikurang 16. Lalu dia bilang ada HX. HX-nya itu faktor dari GX. Artinya apa? Artinya kalau GX dibagi HX nilainya habis. Tidak ada sisa sobat belajar. Oke, tidak ada sisa. Nah, dari sini HX-nya adalah X kuadrat min X min 2. Nah, kita bisa faktorkan menjadi X 2 dan 1 min 2 dan plus ini kurang lebih sama ya. Tapi di sini nggak pakai pertidaksamaan. Jadi nilai yang pertama X-nya min 1, nilai yang kedua X-nya 2. Artinya apa? Artinya kalau nilai X min 1 ini kita masukkan ke GX, maka nilai GX akan sama dengan 0. Yuk kita coba sobat belajar. G min 1 harus sama dengan 0. Artinya X pangkat 3 ditambah langsung saja deh sobat belajar ya. G pangkat min 1 nilainya harus sama dengan 0. Artinya min 1 pangkat 3 ditambah P dikali min 1 kuadrat ditambah Q dikali min 1 dikurang 16 sama dengan 0 sobat belajar. Nah sobat belajar min 1 pangkat 3 kalau negatif pangkatnya ganjil dia akan menghasilkan nilai negatif di bagian akhir. Sementara kalau pangkatnya positif akan menghasilkan nilai positif di bagian akhir. Sementara di sini Q dikali min 1 akan menjadi minus Q equal 16 sama dengan 0. Min 1 dengan min 16 akan menghasilkan min 17. Jadi min 17 ditambah P dikurang Q sama dengan 0. Kita bisa susun ulang menjadi P dikurang Q sama dengan 17. 17 pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Kita sudah bisa mendapatkan nilai daripada G min 1. Selanjutnya kita coba lagi satu karena kita punya 2X. X1 dan X2. Kita ambil satu lagi G2. Untuk G2 berarti sobat belajar sama 2 pangkat 3 ditambah P dikali 2 kuadrat ditambah 2 Q kali 2 dikurang 16 dan dia nilainya harus sama dengan 0 ya sobat belajar ya. Harus sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 3 8 ditambah P kali 4 ditambah 2P dikurang 16. 0 sama dengan min 8. Dapat dari mana min 8? 8 dikurang 16 min 8 ditambah 4P ditambah 2P. Kita bisa susun ulang. 8 sama dengan 4P ditambah 2Q. Ini kenapa ini jadinya kok P? Ini Q ya sobat belajar ya. Ditambah 2Q sobat belajar. Kita lihat semuanya bisa dibagi 2 menjadi 4 sama dengan 2P tambah Q. Nah, sobat belajar, kita sudah punya 2 persamaan. Dan ini kita bisa nikahkan dalam sebuah ikatan suci dalam cara eliminasi atau substitusi. Nah, karena Q-nya sudah sama-sama 1, ya kita bikin enak saja. Yang pertama kita punya 2P tambah Q sama dengan 4. Dan yang kedua kita punya P minus Q sama dengan 17. Sobat belajar, tambah atau kurang? Ayo. Tambah. Kenapa? Karena kita mau menghilangkan Q. Q-nya beda tanda, positif dan negatif. Kalau beda tanda, positif. Kalau tanda sama,
negatif. Gitu cluenya sobat belajar, oke? 4 tambah 17, 21. Positif Q ditambah negatif Q, habis sudah tak bersisa. 2P ditambah P, 3P. Dari sini kita dapat P-nya 21/3 sama dengan 7. Lalu bagaimana nilai Q-nya? Nilai Q-nya boleh diambil dari persamaan ini, boleh juga diambil dari persamaan yang kedua. Hasilnya akan menghasilkan nilai yang sami mawon podo wae sobat belajar. Yuk kita cari nilai Q-nya. Jadi 4 sama dengan 2 dikali 7 ditambah Q. Jadi 4 sama dengan 14 ditambah Q. Jadi 4 dikurang 14 sama dengan Q. Jadi min 10 sama dengan Q. Jadi Q sama dengan min 10. Nah, masalahnya adalah pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya adalah 3P tambah 2Q itu berapa? P-nya tadi sudah dapat kita 7. Berarti 3 dikali 7 ditambah 2 dikali min 10. Berarti 21 ditambah min 20. Berarti 21 min 20. Berarti 1. Dapat sobat belajar. Oke, kita dapatkan jawabannya 3P ditambah 2Q, hasilnya adalah 1 sobat belajar. Oke, silahkan diperhatikan dengan seksama baris demi baris penjelasannya. Lalu sobat belajar sembari itu menuliskan dan bisa dicek juga apakah jawaban tadi sobat belajar sudah ada di jalan yang benar atau belum. Oke, setelah memperhatikan penjelasan yang tadi. Setelah semuanya jelas, mendapat pencerahan, silahkan di screenshot, nanti bisa di-review ulang dari screenshotannya itu. Nanti setelah acara ini selesai, bisa dikerjakan ulang kapan saja sobat belajar mau. Oke? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke sobat belajar, rupanya kita harus mengakhiri pertemuan kali ini di sini. Jangan khawatir, soal-soal yang belum terbahas akan dibahas pada sesi-sesi UTBK selanjutnya. Oleh karena itu, maka selalu pantengin live classes ini. Dan juga cuman matematika atau soal-soal DBK ini, terus saksikan live classes dengan tentor-tentor lain yang oke punya tentunya, sahabat belajar. Oke, jangan buang waktu kalian dengan menonton segala sesuatu yang tidak berfaedah. Tapi ya balance life lah. Oke, sekali-sekali tonton sesuatu yang memberi faedah bagi kehidupan kalian untuk memberi bekal bagi masa depan kalian ke depannya. Oke, sekian dari saya. Saya tutup dengan mantra tak berguna sekali lagi. Sopo-sopo mangane loro, ngakune siji, matine jadi memendi. Sopo-sopo yang ingin lebih sukses lagi, terus pantengin live classes ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebuk. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!